Tugas Sidang BPUPKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak dari Kelompok 3 yang akan menampilkan sidang BPUPKI kedua. Sebelum sidang dimulai, saya akan membacakan narasi terlebih dahulu. Sidang dilakukan pada tanggal 11 Juli 1945. Panitia Hukum Dasar yang ditugaskan membahas masalah rencana Undang-Undang Dasar 1945 membentuk panitia kecil yang diketuai oleh Prof. Dr. M.R. Supomo. Sekarang waktunya kami akan menampilkan sidang BPUPKI yang kedua. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat panitia dan anggota-anggota Dr. Jumito Sakaya. Yang kedua ini, panjatkan bersyukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita semua dapat berkumpul di sini dengan tanpa halangan sesuatu apapun. Saya selaku ketua mengucapkan terima kasih atas kehadiran tuan-tuan sekalian. Dengan sambutan pembukaan ini, saya umumkan bahwa sidang BPUPKI yang kedua ini resmi dibuka. Sekian sambutan yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah dan kurang dari keterangan saya, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan sekalian. Tuan Ketua, di sini saya akan menyampaikan usulan-usulan yang saya terima selaku Ketua Panitia Kecil. Usulan-usulan yang saya terima adalah pertama, tentang dasar negara. Kedua, tentang federal. Ketiga, tentang agama dan negara. Empat, tentang agama dan negara. Lima, tentang berbela negara. Keenam, tentang warga negara. Tujuh, tentang bentuk negara dan kepala negara. Kedelapan, tentang daerah. Dan ke-9 adalah meminta untuk merdeka secepat-cepatnya. Ketua Ketua, saya juga akan mengumumkan bahwa adanya tambahan angkatan baru yaitu Abdul Fatah Hasan, Asyikin Angkatan Negara, Surya Didajo, Muhammad Nur, Besar, dan juga Abdul Wahab. Saya mohon dari tuan-tuan anggota sekalian, oleh karena kita menghadapi saat yang suci, baiklah kita menyanyikan cipta supaya janganlah hati kita dipengaruhi oleh hal yang tidak suci, tetapi dengan segala keikhlasan menghadapi pengurusan bentuk negara yang akan didirikan dengan hati yang murni, tetapi tidak terpengaruh oleh sesuatu hal yang tidak suci. Oleh karena itu, saya mohon kepada tuan-tuan sekalian, sukalah tuan-tuan sekalian berdiri dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk meminta doa. Saya terima usulan ini dan saya minta untuk kita membimbingkan kita supaya mendapat pikiran yang suci dan bersih dalam pemilihan. Untuk anggota Muslim membaca Al-Fatihah sebelum memulai sidang BPUPKI yang kedua, dan yang non-Muslim membaca doa sesuai yang akan masing-masing berdoa mulai Al-Fatihah. Para anggota BPUPKI mulai berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Mari kita mulai tentang suara dengan cara voting. Mengapa harus dengan cara voting? Mengapa tidak musyawarah dan mufakat saja? Karena dengan voting kita bisa memutuskan masalah dengan yakin. Kita juga dapat menghemat waktu karena kita tidak melakukan apa yang tidak penting. Marilah tuan-tuan kita lakukan voting untuk menentukan bentuk negara. Sudah ini kita dilakukan pemungutan suara. Dilakukan pemungutan suara. Tuan Ketua, kami telah menemukan 66 step yang memiliki Republik 55 step, 6 kerajaan, lain-lain 2, dan Blanko 1. Saya berterima kasih atas pekerjaan komisi. Anggota sekalian sudah mendengar bahwa telah dipilih oleh Dr. Jumito Sakaya yang kedua kali ini telah melahirkan 64 stem, ialah 55 republik, 6 kerajaan, 1 lain, 1 Blanko, dan 2 lain-lainnya, yang sejumlah ada 64. Sudah ini kita membuat laporan yang jelas-jelasnya. Jadi putusan panitia itu republik. Sudah jelas republik yang dipilih dengan suara terbanyak. Sekarang saya minta untuk beristirahat.
Semangat nasionalisme dan patriotisme terlihat sangat nyata dalam pembicaraan dalam sidang DPR UPKI tanggal 10 sampai 11 Juli 1945 ketika membahas masalah wilayah negara. Semangat tersebut antara lain dikemukakan oleh beberapa tokoh berikut ini. Maka apabila bangsa Indonesia pada saat ini mempunyai ketinggian kehendak dan kemauan dan menjunjung tinggi apa yang angan-angankan, hendaklah sanggup pula mengakui bahwa tanah Melayu ini sebagian dari tanah air kita. Tanah Papua ini sumber kekayaan kita. Janganlah sumber kekayaan yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita hilang dengan sia-sia belaka. Oleh karena itu saya setuju bahwa dalam menentukan batas halaman tanah air kita, hendaklah kita berpikir dengan sebaik-baiknya. Janganlah berdasarkan pada soal apakah kita sanggup atau tidak sanggup, tetapi pula timbul kesanggupan akan merdeka atau tidak. Soal lain pula berhubungan dengan tanah Papua, memang hal ini dalam ilmu pengetahuan, etnologi, bahasa, geografi ada yang menyebutkan bahwa Pulau Papua tidak masuk dalam tanah Indonesia. Tetapi tanggal ini dilahirkan oleh orang-orang yang mengarang untuk bersangkutan. Tapi paham lain, orang-orang lainnya mengatakan bahwa seluruh Pulau Papua masuk ke dalam Indonesia. Indonesia meliputi Malaya dan Polinesia. Indonesia menyatakan bahwa seluruh Pulau Papua masuk ke dalam Indonesia. Dalam ilmu strategi, alangkah besar bagi dua-duanya untuk menjaga sisi masing-masing. Artinya kalau kita melihat batas kita di timur, ke Pulau Timur, saya setuju sekali dengan anggota yang terhormat Yamin, yaitu ada pulau dimasukkan dalam lingkungan kita. Terletak di Indonesia Baru, begitu pula Borneo Utara, di mana terletak di Sarawak, dan juga negara Papua. Bukanlah kita meminta, tetapi hal itu berdasarkan kebangsaan. Jikalau peperangan sudah berakhir dan kemenangan akhir setelah tercapai, kita dapat menetapkan aturan-aturan itu menjadi aturan-aturan yang sesuai dengan keadaan pada zaman waktu itu. Dengan permintaan Indonesia merdeka ialah seluas Indonesia Belanda dahulu. Jikalau kemenangan akhir tercapai dan ada permintaan yang nyata dari layar selatan, dengan senang hati mereka akan kita terima sebagai bangsa kita di dalam Indonesia merdeka. Bagaimana jika kita menambah nelayan? Kita juga menambahkan Borneo Utara supaya masuk ke wilayah Indonesia. Saya mengusulkan Papua agar Papua dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia. Kami juga menambahkan Timor, supaya masuk ke dalam wilayah Indonesia. Kami bertiga juga mengusulkan untuk pulau-pulau sekitarnya dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia. Paduka tua-tua, sejujurnya Undang-Undang Dasar tidak dapat dimengerti secara sungguh-sungguh. Oleh karena itu, kita harus memahami dan juga mengerti bagaimana terjadinya dan terbuatnya suatu teks tersebut, dalam suasana apa teks itu dibuat. Dengan begitu, kita dapat mengerti arti dan juga makna dari teks tersebut. Dalam aliran pikiran apa teks itu berdasarkan. Dengan begitu, apapun yang kita bicarakan dalam sidang ini merupakan rancangan-rancangan negara yang penting. Materialisme, bahan historis, dan juga akan menjadi cahaya serta penerang agar kita dapat semua mengerti apa artinya Undang-Undang Dasar. Naskah undang-undang akhirnya diterima dengan bulat pada sidang DPR UPKI tanggal 16 Juli 1945. Saya Berlian Abdullah Firmansyah selaku narator, Sue Bajo dan Dasaat. Saya Dania Hanunisa sebagai anggota Yamin. Saya Francisca Dewi Agnesia sebagai Buserdir. Saya Rezaldi Bagus sebagai anggota IR Soekarno dan Ki Bagus Hadi Kusumo. Saya Muhammad Hasan sebagai Ketua Rajiman dan Foto Iskandar. Saya Natasha Pratama Mesni sebagai Sunoso.
Abdul Kafar Muzadir, dan juga Maris. Saya Nadia Rahman sebagai anggota Muhammadiyah, Abu Salim dan Sanusi. Saya Vera Ramadhani Pramoto sebagai Abdul Kafar dan Topani. Saya Teguh Sultan Adi Nugroho sebagai Sutarjo dan juga Sukomo. Terima kasih telah menonton sidang BPUPKI kedua dari kelompok 3. Terima kasih.